adalah produk pendidikan, teman-teman. Nah, pada saat kita menjelaskan produk full nadi, kita harus mengkombinasikan antara audio PS visual. Karena manusia itu adalah memiliki tipikal audio dan bisa memiliki tipikal visual. Maka tugas kita adalah tidak hanya cuma ngomong, tapi bagaimana kita menerapkannya dalam bentuk tulisan. Karena bisa jadi orang itu visual. Nah, pada saat kita menerapkan, tugasnya kita adalah membuka mindset orang itu dulu. Jadi jangan langsung menjelaskan ilustrasi. Bagaimana cara menjelaskannya? Pertama kita jelaskan bahwa anggap aja dia adalah seorang Mr. X. Dia setiap bulan menyisihkan pendidikan anaknya setiap bulan itu adalah 1 juta. Anggap aja seandainya Mr. X ini hanya meletakkan uang 1 juta ini alokasinya hanya di bank, karena pada dasarnya orang pada saat ini menyisihkan uang nggak jauh-jauh paling di bank. Nah, sekarang pertanyaannya, emang nggak boleh? Ya boleh aja, oke-oke aja, tapi kurang afdol. Jadi kurang afdol. Nah, baik tapi kurang afdol. Nah, bagaimana afdolnya? Alangkah bijaknya seandainya uang 1 juta ini dibagi menjadi 2 akun. Akun pertama adalah bank, kalau memang orang masih berpikir naruh di bank, atau dia mungkin juga bisa dia beli logam mulia. Dan kalau alangkah lebih sangat afdolnya, dia bagi juga di takaful, yaitu produk full nadi. Oke, saya akan jelaskan kenapa kita harus membagi. Seandainya saya anggap ini Mr. X, saya akan buatkan dia garis bilangan dan dia orientasi ini adalah menyisihkannya di bank. Seandainya 1 bulan adalah 1 juta, berarti 1 tahun 12 juta, tahun kedua 12 juta, tahun ketiga 12 juta, tahun keempat 12 juta, tahun kelima 12 juta. Berarti total uang yang dia setor di bank adalah sebesar 50-60 juta. Oke, setuju ya? Nah, pertanyaannya, apa yang pasti di dunia ini? Kita tanya ke nasabah, kita interaktif. Pak, apa sih Pak menurut Bapak yang pasti di dunia ini? Tunggu jawaban dia. Kalau dia bisa jawab, kita kita catat umpamanya dia, atau dia bisa jadi bingung, kita langsung kasih tahu. Yang pasti di dunia ini adalah kematian. Kulun nafsin dzakatul maut. Nah, terus yang kedua, dan apa yang tidak pasti di dunia ini? Kita terbalik bertanya. Jadi kita tanya yang pasti di dunia dan tidak pasti di dunia. Yang tidak pasti itu adalah kehidupan. Bisa jadi hari ini orang itu sehat, 3 hari lagi orang itu tiba-tiba masuk rumah sakit kena COVID. Kita nggak tahu. Nah, pertanyaannya, seandainya dia orientasinya menyisihkan hanya di bank atau di logam mulia, uang yang dia total 60 juta buat pendidikan anak, ternyata takdirnya tutup usia si Mr. X. Dia memiliki istri dan memiliki anak, di mana istri ini tidak bekerja. Apa yang terjadi dengan kehidupan istri tadi, padahal orientasi dia menyisihkan untuk tabungan pendidikan anak? Pertanyaan saya, suka tidak suka, uang yang ada di tabungan ini akan tergerus perlahan untuk biaya hidup dia, bisa jadi untuk biaya pendidikan dia. Seandainya 60 juta ini habis, otomatis kan aset dia pun akan terjual. Apalagi target dia menyisihkan ini adalah untuk pendidikan anak. Nah, kenapa sih kita nggak bijak? Kita nggak membuat segala sesuatu perencanaan itu ada yang namanya perencanaan mengelola keuangan dengan tepat dan efisien. Caranya adalah kita bagi 2, dana 1 juta ini kita split. Jadi pada saat kita menjelaskan ke nasabah, kita itu seperti orang yang sebagai seorang hero, menyelamatkan dia. Jangan terkesan kita mau ngambil semua dana dia 1 juta. Orang nggak suka secara psikologis akan bilang, udah Pak, 1 jutanya ditaruh semua aja ke takaful. Orang nggak suka. Tapi gimana caranya kita bermain bahasa, menarik hati orang itu secara psikologis. Pak, sangat bijak sekali kalau 1 juta ini kita split Pak.
500.000 kita taruh di bank, atau mungkin Bapak beli logam mulia. 500.000 lagi Bapak taruh di takaful. Kenapa? Yuk, saya bikin garis bilangan. Kalau ini naruh di bank, kalau ini taruh di takaful. Seandainya Bapak taruh di bank 500.000, berarti setahun 6 juta, tahun kedua 6 juta, tahun ketiga 6 juta, tahun keempat 6 juta, tahun kelima 6 juta, maka yang tersetor adalah berapa Pak? Sudah 30, 6 kali 5, 5 kali 6, 30 juta. Oke. Nah, di takaful juga sama, 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta. Sama kan Pak, 30 juta juga yang disetor. Nah pertanyaannya, Allah takdirkan tutup usia. Saya nggak bicara meninggalnya, meninggal itu takdir Allah. Tapi yang saya bicarakan adalah penghasilan Mr. X ini yang harus kita jaga supaya pendidikan anak itu terus berlanjut. Allah takdirkan tutup usia di tahun kelima. Apa yang terjadi? Maka takaful akan memberikan santunan untuk ahli waris sebesar 108 juta, beasiswa sekolah mulai TK sampai dengan perguruan tinggi, uang saku setiap bulan, setiap tahun, tanpa perlu ahli waris tadi Mr. X ini membayar kewajiban. Artinya pada saat resiko itu terjadi, uang tabungan di bank ini nggak akan terganggu. Mungkin motornya tidak harus terjual, mungkin emasnya nggak perlu diambil, karena yang akan memberikan manfaat di awal dikala risiko terjadi terhadap pencari nafkah itu adalah manfaat santunan yang ada di full nadi. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau Allah takdirkan panjang umur? Alhamdulillah, di bank juga bisa diambil, di full nadi pun bisa diambil pada saat masuk TK, pada saat masuk SD, pada saat masuk SMP, pada saat masuk SMA, dan pada saat masuk perguruan tinggi. Pertanyaan saya, Allah takdirkan panjang umur di bank dan full nadi sama? Allah takdirkan tutup usia si pencari nafkah itu di takaful lebih bermanfaat. Maka alangkah bijaknya kita bagi dua, kita split. Oke teman-teman, silakan mencoba dan sering lakukan terus-menerus pada saat bertemu nasabah. Kita open minded dulu kenapa dia harus menabung di full nadi. Coba memakai garis bilangan ini. Setelah kita jelaskan ini, baru kita memberikan contoh ilustrasi. Oke, selamat mencoba.